Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil makalah kami guna memenuhi tugas video presentasi filsafat umum yang bertemakan akal dan hati di zaman modern pemikiran Ibnu Rushd. Sebelum masuk ke pembahasan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muslimah dengan NIM 211010005, Prodi PAI. Nama saya Vicky Alniata Aunilah dengan nomor NIM 211011015, Prodi Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Eka Astuti dengan NIM 211020016. 1. Renaissance. Runtuhnya kebudayaan abad pertengahan disusul oleh periode pertengahan pemisahan dengan perubahan-perubahan mendalam dalam bidang politik, ekonomi, dan agama. Periode Renaissance, reformasi dan rasionalisasi merupakan peralihan ke arah dan juga permulaan zaman modern. Tiga aliran inilah yang memberikan wajah baru pada kebudayaan Eropa Barat yang lain dari kebudayaan abad pertengahan. Perubahan ini merupakan proses selama beberapa abad dan sangat lambat, sehingga para ahli sejarah masih belum sependapat di mana akan menempatkan batas antara berbagai periode itu. Dalam abad 19, pemisahan antara abad pertengahan dan zaman baru masih sangat jelas dan tajam. Renaissance, reformasi, jatuhnya Konstantinopel, penemuan-penemuan geografis, penemuan seni cetak buku, semua terjadi dalam pertengahan kedua abad 15 dan dasawarsa pertama abad 16. Tetapi dengan dilontarnya masalah pengertian ini oleh sementara orang untuk dikembalikan jauh ke masa abad pertengahan, bahkan sampai masa Karel Agung dan lebih awal lagi. Maka masalah batas-batas orang yang tak senang membicarakan abad pertengahan dan zaman modern tetapi lebih sering berbicara tentang kebudayaan abad pertengahan dan kebudayaan modern dalam tinjauan-tinjauan berikut ini akan nampak jelas perbedaan dan selisihnya. Kebudayaan modern lebih bersifat sekuler daripada kebudayaan abad pertengahan sebagai kekuasaan pemerintahan yang sesuai kebudayaannya negara lebih menggantikan kedudukan gereja. Kekuasaan gereja itu lambat laun menjadi lemah, sedang di lain pihak negara kebangsaan nasional state lebih meningkatkan kekuasaannya. Kebudayaan Renaissance di Italia berkembang karena perdagangan dan pelayaran setelah Perang Salib mengalami kemajuan pesat kota-kota bandar Italia. Seperti Genoa, Indonesia mendapat monopoli dalam perdagangan antara timur dan barat. Hubungan antara timur dan barat menambah luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan filsafat Arab di Eropa Barat. Renaissance dianggap sebagai masa peralihan dari abad pertengahan kecamatan modern dan dengan demikian ia memiliki unsur-unsur ada pertengahan dan modern, unsur-unsur keagamaan dan propan otoriter dan individualisme dengan pengertian yang mendadak di segala bidang atau pembaharuan yang tiba-tiba, melainkan suatu peralihan yang berangsur-angsur. Tetapi ini semua tidak berarti pengingkaran bahwa Renaissance umumnya dianggap sebagai suatu titik peralihan di dalam sejarah kebudayaan Barat. 2. Rasionalisme. Pada bagian ini membicarakan pemikiran pokok Descartes, Spinoza, dan Leibniz. Mereka adalah tokoh besar dalam filsafat rasionalisme. Rasionalisme adalah paham filsafat yang mengatakan bahwa akal adalah alat terpenting dalam memperoleh pengetahuan dan pengetes pengetahuan. Jika empirisme mengatakan bahwa pengetahuan diperoleh dengan alam mengalami objek empiris, maka rasionalisme mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Alat dalam berpikir itu ialah kaidah-kaidah logis atau kaidah-kaidah logika. Rasionalisme ada dua macam, dalam bidang agama dan dalam bidang filsafat. Dalam bidang agama, rasionalisme adalah lawan autoritas, dan dalam bidang filsafat, rasionalisme adalah lawan empirisme. Rasionalisme dalam bidang agama biasanya digunakan untuk mengkritik ajaran agama rasionalisme. Rasionalisme dalam bidang filsafat terutama berguna sebagai teori pengetahuan. Sebagai lawan empirisme, rasionalisme berpendapat bahwa sebagian dan bagian terpenting pengetahuan datang dari penemuan akal.
Contoh yang paling jelas ialah pemahaman kita tentang logika dan matematika. Penemuan-penemuan logika dan matematika begitu pasti, kita tidak dapat melihatnya sebagai benar. Tetapi, lebih dari itu, kita melihatnya sebagai kebenaran yang tidak mungkin salah, kebenarannya universal. Idealisme. Di dalam filsafat, idealisme adalah doktrin yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam gantungannya pada jiwa dan roh. Istilah ini diambil dari idea, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Keyakinan ini ada pada Plato. Dalam filsafat modern, pandangan ini mula-mula kelihatan pada George Berkeley 1685-1753 yang mengatakan bahwa hakikat objektif fisik adalah idea-idea. Leibniz menggunakan istilah ini pada permulaan abad ke-18, menanamkan pemikiran Plato sebagai lawan materialisme Epicurus. Idealisme mempunyai argumen epistemologi tersendiri. Oleh karena itu, tokoh-tokoh yang mengajarkan bahwa materi tergantung pada spirit tidak disebut idealis, karena mereka tidak menggunakan argumen epistemologi yang digunakan oleh idealisme. Mereka menggunakan argumen yang mengatakan bahwa objek fisik pada akhirnya adalah ciptaan Tuhan. Argumen orang-orang idealisme mengatakan bahwa objek fisik tidak dapat dipahami terlepas dari spirit. Idealisme secara umum selalu berhubungan dengan rasionalisme. Ini adalah mazhab epistemologi yang mengajarkan bahwa pengetahuan a priori atau deduktif dapat diperoleh manusia dengan akalnya. Lawan rasionalisme dalam epistemologi ialah empirisme yang mengatakan bahwa pengetahuan bukan diperoleh oleh akal, melainkan melalui pengalaman empiris. Orang-orang empirisme amat sulit menerima paham bahwa semua realitas adalah mental atau tergantung pada jiwa atau ruh, karena pandangan itu melibatkan dogma metafisik. 4. Empirisme. Sebagai tokohnya adalah Thomas Hobbes, John Locke, dan David Hume. Oleh karena itu, adanya kemajuan ilmu pengetahuan dapat dirasakan manfaatnya, maka pandangan orang terhadap filsafat mulai merosot. Hal ini disebabkan dapat tidak dianggap berguna lagi bagi kehidupan lain. Ilmu pengetahuan besar sekali manfaatnya bagi kehidupan. Kemudian beranggapan bahwa pengetahuan yang bermanfaat pasti akan benar hanya diperoleh lewat indera dan empirilah satu-satunya sumber pengetahuan. Pemikiran tersebut lahir dengan nama empirisme. Thomas Hobbes. Dalam tulisannya, dia menyusun suatu sistem pemikiran yang berpangkal pada dasar-dasar empiris. Di samping itu, dia juga menerima metode dalam ilmu alam yang matematis. Pendapatnya bahwa ilmu filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan yang sifatnya umum, karena filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan tentang akibat-akibat atau tentang gejala-gejala yang diperoleh dari sebabnya. Sasaran filsafat adalah fakta, yaitu mencari penyebab-penyebabnya. Segala yang ada ditentukan oleh sebab, sedangkan prosesnya sesuai dengan hukum ilmu pasti atau ilmu alam. Namanya sangat terkenal karena teorinya tentang kontrak sosial, yaitu manusia mempunyai kecenderungan untuk mempertahankan diri. Apabila setiap orang mempunyai kecenderungan untuk mempertahankan diri, maka pertentangan, pertengkaran, atau perang total tidak dapat dihindari. Perang akan membuat kehidupan menjadi sengsara dan buruk. Bagaimana manusia dapat menghindarinya? Maka diperlukan akal sehat agar setiap orang mau melepaskan haknya untuk berbuat sekehendaknya. Untuk itu, mereka harus bersatu membuat perjanjian untuk mentaati atau tunduk terhadap kuasa. B. John Locke 1704-1932. Dia dilahirkan di Rington, dekat Bristol, Inggris. Di samping sebagai seorang ahli hukum, ia juga menyukai filsafat dan teologi, mendalami ilmu kedokteran dan penelitian kimia. Dalam pencapaian kebenaran, sampai seberapa jauh bagaimana manusia mencapai kemampuannya. Dalam penelitiannya, ia memakai istilah sensation dan reflection. Sensation adalah suatu yang dapat berhubungan dengan dunia luar tetapi manusia tidak dapat mengerti dan meraihnya. Sedangkan reflection adalah pengenaan infinitud yang memberikan pengetahuan kepada manusia dan sifatnya lebih baik dari sensasi. Tiap-tiap pengetahuan manusia yang diperoleh terdiri dari sensasi dan reflection. Walaupun demikian, manusia harus mendahulukan sensasional. Mengapa demikian? Karena jiwa manusia itu bersih saat dilahirkan, yaitu jiwa itu kosong bagikan kertas putih yang belum tertulis. Tidak ada sesuatu yang dapat dibawa sejak lahir, melainkan pengalamanlah yang membentuk jiwa seseorang.
Pragmatisme. Kata pragmatisme sering sekali diucapkan orang-orang menyebutkan kata itu biasanya dalam pengertian praktis. Jika orang berkata, rancangan ini kurang pragmatis, maka maksudnya ialah rancangan itu kurang praktis. Pengertian seperti itu tidak begitu jauh dari pengertian pragmatisme yang sebenarnya, tetapi belum menggambarkan keseluruhan pengertian pragmatisme. Kata pragmatisme diambil dari kata pragma atau bahasa Yunani yang berarti tindakan perbuatan. Pragmatisme mula-mula diperkenalkan oleh Charles Sanders Peirce, filosof Amerika yang pertama kali menggunakan pragmatisme sebagai metode filsafat. Tetapi pengertian pragmatisme telah terdapat juga pada Socrates, Aristoteles, Berkeley, dan Hume. Bila pragmatisme disangkutkan dengan empirisme, kiranya sangkutan itu memang besar, maka sejarah pragmatisme berarti tersebar pada banyak filosof besar dunia. Satu di antaranya tentu saja John Locke. Selain itu, tidak mudah membedakan pragmatisme dengan utilitarianisme, karena kedua isma ini sama-sama menekankan kegunaan. Maka pemutusan pengertian pragmatisme seharusnya kembali kepada John Stuart Mill, anak papa besar James Mill. Orang ini adalah kawan dekatnya Jeremy Bentham, seorang utilitarianis. Sebenarnya istilah pragmatisme lebih banyak berarti sebagai metode untuk memperjelas suatu konsep ketimbang suatu doktrin kefilsafatan. Titik istilah ini mengingatkan kita akan pentingnya tindakan dan tujuan manusia dalam pengalaman, pengetahuan, dan pengertian. Secara umum, pragmatisme berarti hanya ide atau pemikiran, pendapat, teori yang dapat dipraktekkan yang benar dan berguna. Ide-ide yang hanya ada di dalam ide seperti India pada Plato, pengertian umum pada Socrates, definisi pada Aristoteles, juga kebimbangan terhadap realitas objek indera pada Descartes. Semua itu nonsens bagi pragmatisme. Yang ada ialah apa yang real ada. Yang keenam, eksistensialisme. Secara umum, eksistensialisme berarti manusia dalam keberadaannya itu sadar bahwa dirinya ada dan segala sesuatu keberadaannya ditentukan oleh akunya, karena manusia selalu terlihat di sekelilingnya, sekaligus sebagai miliknya. Upaya untuk menjadi miliknya itu, manusia harus berbuat menyedihkan, merencanakan yang berdasar pada pengalaman yang konkret. Eksistensialisme merupakan aliran filsafat yang memandang berbagai gejala dengan berdasar kepada eksistensinya. Artinya, bagaimana manusia berada bereksistensi dalam dunia. Pelopornya adalah Søren Kierkegaard 1813-1855, Martin Heidegger, J.P. Chaucer, Karl Jaspers, and Gabriel Marcel. Pemikiran Søren Kierkegaard memukakan bahwa kebenaran ini tidak berada pada suatu sistem yang umum, tetapi berada pada eksistensi yang individu yang konkret. Oleh karena eksistensi manusia penuh dengan dosa, sehingga hanya iman kepada Kristus sajalah yang dapat mengatasi perasaan bersalah karena dosa. Kesimpulan, zaman Renaissance lebih merupakan gerakan kebudayaan daripada aliran filsafat. Aliran rasionalisme lebih memfokuskan pada sikap mereka terhadap cara kerja a priori dan a posteriori dalam filsafat dan ilmu pengetahuan. Idealisme adalah doktrin yang mengajarkan dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kebergantungan yang pada jiwa. Pada zaman modern, ternyata masih ada turunan langsung. Anselmus dan Augustinus, filosof abad tengah, yaitu Pascal. Paham empirisme adalah pahaman yang menganggap bahwa ilmu berpuncak dari pengalaman yang diperoleh melalui deria. Pragmatisme adalah aliran pemikiran yang memandang bahwa benar tidaknya suatu ucapan, dalil atau teori semata-mata bergantung kepada berfaedah atau tidaknya ucapan, dalil atau teori tersebut bagi manusia untuk bertindak dalam kehidupannya. Eksistensialisme adalah aliran filsafat yang pahamnya berpusat pada
individu yang bertanggung jawab atas kemauannya yang jelas, yang bebas, tanpa memikirkan secara mendalam mana yang benar dan mana yang tidak benar. Eksistensialisme adalah salah satu aliran besar dalam filsafat, khususnya tradisi filsafat barat. Dengan adanya makalah tentang akal dan hati di zaman modern ini, semoga dapat bermanfaat bagi pembaca dan mohon saran dan kritikan apabila makalah ini belum sesuai dengan harapan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.